Siti Rahmania Magister Raharjo. Saya berperan sebagai pasien. Saya Romanta Viola Christine Eprilesko. Saya berperan sebagai keluarga pasien. Saya Sofiana Milan Zahro berperan sebagai perawat IGD. Halo, perkenalkan nama saya Suratin dengan NIM I1031211013. Saya berperan sebagai dokter bedah. Saya Syilandari berperan sebagai perawat perinatologi. Saya Trini Lestari, saya berperan sebagai perawat ruangan. Saya Shalesya Amani Putrino, di sini saya berperan sebagai dokter Opgin. Saya Hani, saya berperan sebagai ahli gizi. Nama saya Priscilla Amanda Sembiring, saya berperan sebagai observer. Di video ini, kami akan roleplay kolaborasi tenaga kesehatan di rumah sakit dan mengangkat kasus seorang ibu hamil yang bernama Ibu Siti yang akan melakukan operasi sitosesar di lokasi rumah sakit setempat. Permisi sus, tolong mantu saya sudah mau melahirkan, tubanya sudah pecah. Apakah memang sudah tanggal HPL-nya, Ibu? Baru 36 minggu sus, tadi kami sudah cek di bidan di dekat rumah, katanya sudah waktunya melahirkan karena air ketubannya sudah keluar, khawatir mengering. Baik, Ibu, saya akan mengecek tekanan darah Ibu terlebih dahulu. Boleh minta tangannya, Ibu? Maaf ya, Ibu. Baik, Ibu, normal ya. Untuk hasil tekanan darah Ibu yaitu 100/80 ya, Ibu, normal. Iya. Ibu, saya antarkan ke ruang tunggu dahulu ya. Baik, sus. Ibu, saya bantu. Baik, Ibu silakan berbaring terlebih dahulu ya dan menunggu tindakan selanjutnya. Iya, sus. Permisi, Ibu. Iya, sus. Saya ingin memberi kabar bahwa Ibu akan operasi sesar dikarenakan air ketuban Ibu sudah hampir kering. Untuk operasi akan dilakukan 45 menit lagi ya. Iya. Berdoa ya, Ibu, jangan terlalu dipikirkan. Semangat. Iya, terima kasih, sus. Assalamualaikum, permisi Nars. Waalaikumsalam. Ya dokter, ada yang bisa saya bantu? Iya Nars, saya di sini selaku dokter bedah yang akan membantu proses sesar pasien kita yang bernama Nyonya Siti pada siang hari ini. Jadi saya minta tolong infokan kepada perawat perinatologi ya Nars, karena ini sudah dalam kondisi sito. Jadi kita harus bergerak secepat mungkin. Baik dokter. Halo, dengan ruangan perinatologi, ada yang bisa dibantu? Ini dari IGD ingin menginfokan bahwa akan ada operasi sitosesar. Mohon mempersiapkan ruangan bayi dan penanganan terhadap bayi nantinya. Baik, akan kami siapkan. Untuk operasi dilakukan pukul berapa? Terhitung 30 menit lagi, Nurse. Baik, kami akan segera mempersiapkan diri. Selamat pagi Ibu, apa kabarnya?
Apakah tadi malam tidur nyenyak? Pagi suster, kabar saya sudah membaik dan tadi malam saya tidurnya dengan nyenyak. Syukurlah. Perkenalkan, saya Triuni, perawat yang akan bertugas dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Jika Ibu perlu bantuan saya ada di ruang jaga perawat ya Ibu? Iya sus. Saya boleh pinjam tangannya sebentar Ibu, saya akan mengecek identitas Ibu. Ibu Siti lahir di Pontianak 24 Januari 1993. Benar ya Ibu? Iya benar. Sebelumnya saya minta waktunya kurang lebih 10 menit untuk mengecek tanda-tanda vital Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya bersedia. Pertama saya akan mengecek suhu tubuh Ibu dulu ya. Iya. Kemudian saya akan mengecek tekanan darah Ibu. Enggak kelihatan tapi ini terakhir aja kan? Baik Ibu, pemeriksaan tanda-tanda vital Ibu telah selesai. Suhu Ibu normal 36 derajat Celcius dan tekanan darah Ibu juga normal ya, 110/70. Permisi sus, ada yang ingin saya tanyakan. Iya Bu, silakan. Anak saya ini kan sudah 3 hari pos sesar. Iya. Apakah sudah boleh makan nasi? Ada asinya, seret. Oh baiklah Ibu, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Ibu Siti ada gangguan pencernaan atau mual setelah minum atau makan? Tidak ada sus, saya baik-baik saja. Baik, jika memang tidak ada keluhan, saya akan konsultasi ke dokter yang menangani Ibu. Baik sus. Terima kasih suster. Sama-sama, saya tinggal dulu ya. Iya sus. Halo, selamat pagi dokter. Pagi nurse, ada yang bisa saya bantu? Begini dokter, saya ingin konsultasi mengenai pasien dokter atas nama Nyonya Siti yang dirawat di ruang salak kelas VIP. Oh, pasiennya pos SC kemarin itu ya? Iya dokter, jadi begini, pasien tersebut ingin mengganti menu dari diet lunak menjadi TKTP berupa nasi. Setelah saya observasi, ternyata memang sudah bagus. Tidak ada keluhan mual, muntah, atau gangguan pencernaan setelah minum atau makan. Jadi bagaimana dokter? Oh ya begitu. Oke gini, kalau memang pasiennya sudah merasa tidak ada keluhan, saya perbolehkan. Namun nanti tolong ya untuk pergantian menu makannya pertama kalinya itu, tolong porsinya jangan terlalu banyak ya. Ya kita coba sedikit-sedikit aja dulu. Baik dokter, nanti saya akan menginfokan ke bagian ahli gizi. Ya, dan tolong juga nanti sampaikan ke pasien kalau nanti saya akan ada visit nanti sore. Nah, kalau sekiranya keadaan pasien sudah cukup membaik dan cukup stabil, kita perbolehkan pulang besok. Namun, jangan lupa ingatkan pada pasien, misalnya mereka pulang besok, bayinya tetap akan stay di ruang perinatologi untuk mendapatkan perawatan yang intens. Sampai nanti dokter anak yang menangani bayi tersebut memperbolehkan bayi tersebut untuk pulang. Baik dokter, nanti saya akan sampaikan. Ya, terima kasih nurse. Semangat terus ya dalam bekerja. Terima kasih kembali dokter.
Selamat pagi, bagian gizi di sini ada yang bisa saya bantu? Pagi Kak, saya perawat ruang kelas VIP. Ingin menyampaikan pesan dokter untuk mengganti menu makanan pasien kami atas nama Nyonya Siti yang dirawat di ruang salak. Sebelumnya pasien diet lunak dan dokter meminta diubah menjadi TKTP atau tinggi kalori tinggi protein. Oh begitu ya nurse. Baik, kami akan ganti menu diet untuk pasien. Namun untuk pergantian pertama dalam porsi kecil dulu ya. Iya, tadi dokter juga menyarankan seperti itu. Untuk perlengkapan nutrisi akan saya tambahkan telur rebus. Dan sorenya akan diberikan bubur kacang hijau pada pasien ya nurse. Dan mohon sampaikan pada pasien untuk dikonsumsi. Baiklah, nanti akan saya sampaikan. Terima kasih. Sama-sama nurse. Nah, itu tadi adalah roleplay yang kami mainkan yang berisi kolaborasi antar tenaga kesehatan di rumah sakit setempat. Nah, di sini saya sebagai observer akan mengobservasi komunikasi yang telah dijalankan oleh para pemain roleplay tadi. Di sini karena kita berada di bidang keperawatan, maka saya akan mengobservasi sebagai seorang perawat. Nah, di sini ada nampak sekali peran dan fungsi perawat, yaitu perannya adalah yang pertama, perawat sebagai kolaborator. Dalam merawat pasien, perawat tidak bekerja sendirian. Perawat bertanggung jawab bersama tenaga medis lainnya dalam merawat pasien yang terdiri dokter, ahli gizi, kemudian perawat-perawat ruangan lainnya. Nah, sebagai kolaborator, perawat bekerja sama dengan tenaga medis lainnya dalam upaya mengidentifikasi pelayanan kesehatan yang diperlukan pasien, termasuk diskusi atau tukar pendapat dalam penentuan bentuk pelayanan selanjutnya. Nah, seperti yang tadi ditayangkan di roleplay, dari awal ya, perawat IGD berkolaborasi dengan dokter bedah untuk memberitahu kepada perawat perinatologi bahwa akan diadakan yang namanya sitosesar dan berkolaborasi agar nanti perawat perinatologi mempersiapkan segala sesuatunya untuk penanganan si dedek bayi. Kemudian untuk diskusi atau tukar pendapat itu ya jelas sekali kita lihat di saat perawat ruangan mengkonsultasikan keluhan atau permintaan pasien kepada dokter Objin yang menangani Nyonya Siti. Di situ jelas sekali perawat mengkonsultasikan mengenai permintaan pasien yang ingin mengganti diet lunak menjadi TKTP atau tinggi kalori tinggi protein. Kemudian, hal kedua yang saya observasi adalah fungsi perawat, yaitu fungsi interdependen, yaitu tindakan perawat berdasarkan pada kerjasama dengan tim perawat atau tim kesehatan lainnya. Fungsi ini tampak ketika perawat bersama tenaga kesehatan lainnya berkolaborasi mengupayakan kesembuhan pasien. Nah, tadi seperti yang saya jelaskan, perawat IGD meminta perawat perinatologi untuk bersiap-siap jika nantinya akan ada mungkin beberapa hal yang mungkin membahayakan si bayi, dan perawat perinatologi sudah siap akan hal itu. Kemudian sebagai sesama tenaga kesehatan, masing-masing tenaga kesehatan mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien sesuai dengan bidang ilmunya. Sesuai tadi yang ditayangkan di roleplay tersebut, ahli gizi bertanggung jawab mengenai gizi si pasien dan perawat ruangan bertanggung jawab sepenuhnya kepada pasien yang berada di ruangannya. Kemudian perawat IGD bertanggung jawab menjaga di IGD, kemudian perawat perinatologi ya menjaga si dedek bayi dan merawat si dedek bayi. Cukup sekian video roleplay ini kami tayangkan kepada Anda. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau perlakuan yang salah ataupun hal-hal yang tidak berkenan di hati Anda. Sekali lagi, kami sangat berterima kasih atas kesempatan Anda untuk menonton video ini. Semoga video ini dapat menjadi sumber pembelajaran kita atau menjadi media pembelajaran kita dalam melakukan komunikasi antar teman-teman seprofesi ataupun teman tenaga kesehatan lainnya. Kami pamit undur diri. Terima kasih.